Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak Ibu MGMP IPA Korwil 02 Cepu yang telah menghadiri diseminasi berbagi praktik baik penggunaan Gambasi, yaitu Game Based Assessment IPA melalui Edukaplay pada pembelajaran tekanan zat padat. Saya dari SMP Negeri 1 Kedung Tuban. Nah, tujuan dari praktek baik tersebut adalah peserta didik mampu menyelesaikan soal tekanan zat padat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terkadang peserta didik itu menyelesaikan soal, tetapi terkadang hanya berupa nanti nyontoh dengan temannya. Biasanya seperti itu. Biasanya juga tidak mengerjakan soal sama sekali. Kalau ditanya itu belum Bu, tugasnya belum Bu, seperti itu. Sehingga di sini dengan berbagi praktek baik berupa Gambasi diharapkan nanti peserta didik itu mampu menyelesaikan soal tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk berbagi praktik baik ini saya menggunakan metode STAR. STAR itu berarti ada situasinya, kemudian ada tantangan, kemudian ada aksi, kemudian Negeri 1 Kedung Tuban seperti ini. Jadi yang saya rasakan itu guru jarang dilakukan. Biasanya perancangannya itu hanya berupa pikiran saja tanpa ditulis di kertas. Kemudian berikutnya guru lebih sering melakukan asesmen setelah satu materi selesai. Artinya setelah satu materi selesai itu baru ulangan. Padahal harusnya setiap ada sesi untuk tes atau asesmen itu tidak pasti menggunakan tes tertulis, tapi tes lisan pun juga bisa. Jadi setiap kali ada pembelajaran itu nanti anak ditanya itu sudah merupakan asesmen. Kemudian berikutnya situasinya peserta didik merasa jenuh mengerjakan soal tes tertulis dengan kertas biasa. Biasanya kalau ulangan itu kan keluarkan kertas ulangan, seperti itu. Yang saya rasakan di SMP Negeri 1 Kedung Tuban seperti itu. Kemudian berikutnya tantangannya. Yang pertama, kesiapan peserta didik sebelum pembelajaran. Artinya ada peserta didik yang masih berada di luar kelas. Kemudian berikutnya, minat peserta didik dalam belajar itu kurang. Artinya bagaimana? Contoh, ketika nanti terutama IPA itu kan pasti juga berhubungan dengan rumus. Ketika sudah ada rumus, Bu, kok rumus saja? Nah, minatnya itu berkurang. Kemudian peserta didik kurang antusias dalam mengerjakan soal. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan biasanya peserta didik itu nyontoh dengan temannya. Kemudian guru perlu membuat rancangan asesmen agar peserta didik menjadi lebih antusias. Kemudian berikutnya ada aksi. Aksi yang pertama yaitu berdiskusi dengan teman sejawat dan kepala sekolah tentang perencanaan asesmen yang akan dilakukan. Dan perencanaan asesmen yang akan dilakukan itu berarti tidak hanya asesmennya saja, tapi modul ajarnya itu juga didiskusikan dengan teman sejawat terutama yang IPA, kemudian dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, setelah di situ berdiskusi, memilih bentuk asesmen dan teknik asesmen yang akan digunakan di kelas nanti. Kemudian berikutnya, membuat soal maupun kunci kemudian dimasukkan dalam aplikasi online Edukaplay, karena memang di sini nanti yang menjadi titik beratnya itu di Edukaplay. Kemudian berikutnya memberikan ice breaking. Jadi ice breaking itu diberikan kapan? Ice breaking itu boleh diberikan selama peserta didik sudah tidak antusias, kemudian tidak siap, itu bisa diberikan ice breaking. Memberikan ice breaking kepada peserta didik agar tergugah kesiapan dan minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kelima, memberikan pertanyaan pemantik. Kemudian ditulis menggunakan kertas post-it dengan warna yang berbeda, kemudian dikumpulkan di depan untuk dibahas bersama. Nah, untuk memberikan pertanyaan pemantik itu menjadi asesmen
formatif awal. Jadi asesmen formatif itu ada dua, asesmen formatif awal dan asesmen formatif proses. Jadi asesmen formatif awal saya itu menggunakan pertanyaan. Kemudian berikutnya memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang di situ dengan warna yang mencolok agar apa? Agar tertarik untuk mengerjakan, kemudian mempresentasikan hasilnya seperti apa. Jadi LKPD-nya di sini bukan LKPD yang hanya berupa fotokopian, tapi LKPD-nya itu berupa kertas print yang di situ berwarna. Kemudian berikutnya memberikan gambasi atau tadi game based assessment IPA menggunakan aplikasi Educable berupa link Educable yang interaktif, yang di situ nanti sudah saya beri linknya agar siswa itu tertarik dan tidak bosan untuk mengerjakan. Artinya di situ bisa dibuat seperti game yang di situ cepat-cepatan, dan di situ nanti semakin cepat semakin benar, berarti rankingnya semakin bagus. Kemudian berikutnya memberikan panduan langkah-langkah membuat desain menggunakan Canva tentang penerapan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini untuk memberikan panduan langkah-langkah, kenapa di sini memberikan panduan langkah-langkah? Karena untuk asesmen proses itu menggunakan gambasi, asesmen sumatifnya itu tidak kasih tes tertulis ya, tidak kasih tes tertulis Bapak Ibu, bisa menggunakan produk. Lah produknya berupa apa? Produknya itu berupa Canva yang dibuat oleh siswa. Ketika siswa itu tidak bisa menggunakan Canva, berarti di situ diberi langkah-langkah bagaimana cara mendesain Canva, terutama pada penerapan tekanan zat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu untuk tes sumatifnya, asesmen sumatif. Kemudian berikutnya setelah semuanya dikerjakan, berikutnya berdiskusi dengan teman sejawat terkait masalah yang dihadapi untuk mendapatkan umpan balik. Tentunya yang namanya kelas satu dengan kelas yang lain itu pasti mempunyai ciri yang berbeda. Sehingga di sini ketika rancangannya seperti itu, belum tentu nanti di kelas itu sesuai dengan rancangan yang telah kita rancang tadi. Kemudian berikutnya belajar kembali, terutama berkaitan dengan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Artinya di situ belajar bagaimana menggunakan asesmen yang bervariasi agar nanti peserta didik itu tidak bosan, kok mono-mono terus, kok seperti itu terus, seperti itu ya. Kemudian ini untuk langkah-langkah membuat soal yang berada di Educable. Kebetulan di sini saya menggunakan Frogjam. Jadi yang pertama kunjungi Educable, www.educable.com. Kemudian ketika di situ belum mempunyai akun, maka harus sign up dulu, daftar dulu. Kalau sudah, kemudian klik login, kemudian klik create activity, kemudian berikutnya cari permainan, terutama Frogjam. Kenapa saya pilihnya itu Frogjam? Karena di situ ketika nanti anak mengerjakan salah, otomatis nanti katanya atau kodoknya itu nanti akan tercebur, sehingga pasti akan ketahuan, oh ini berarti salah. Ketika nanti benar, berarti katanya itu akan lanjut ke atas. Kemudian berikutnya isi judul game, di situ Frogjam tekanan zat padat, karena memang saya membelajarkan pada tekanan zat padat. Kemudian pilih tipe soal, kebetulan saya di sini menggunakan tipe pilihan ganda. Kemudian mengatur jumlah soal, kesulitan dan sebagainya. Kalau sudah, kemudian disimpan, kemudian nanti jangan lupa untuk dipublish. Jangan sampai itu nanti hanya disimpan sendiri, tidak dipublish, karena kalau nanti tidak dipublish otomatis nanti siswa itu tidak akan bisa mengerjakan. Kemudian setelah game itu dipublikasikan, nanti akan mendapatkan link, dan link itu nanti yang akan diberikan ke anak didik atau peserta didik. Nah, untuk refleksi atau riset atau hasilnya itu ternyata peserta didik lebih antusias dalam mengerjakan soal, karena di situ dalam berupa
game online, dan di situ cepat-cepatan biasanya anak itu lebih tertarik seperti itu. Kemudian peserta didik menjadi lebih siap menerima pelajaran dengan asesmen-asesmen yang berbeda. Kemudian ketercapaian kriteria tujuan pembelajaran menjadi lebih meningkat atau KKTP-nya meningkat. Kemudian refleksi yang saya peroleh dari teman sejawat maupun kepala sekolah yang ikut kemarin, itu guru mampu membuat dan melaksanakan proses pembelajaran dan asesmen sesuai rancangan. Tapi di sini masih ada siswa yang masih pasif, karena tidak mungkin semua siswa itu bisa aktif semuanya. Masih ada yang pasif. Perlu mempelajari strategi pembentukan kelompok, karena memang yang namanya siswa itu kan terkadang ada yang siswanya itu pasif, ada yang terlalu aktif. Nah, berarti untuk seperti itu harus ada strategi pengelompokan, ada yang aktif dan pasif. Jangan semuanya pasif atau semuanya aktif. Nanti berdampak pada siswa sendiri. Kemudian perlu menggunakan bentuk asesmen yang bervariasi. Jadi bisa tes tulis, kemudian bisa berupa produk, bisa berupa lisan, bisa berupa yang lain juga. Gambar pun, desain juga tidak masalah. Nah, ini dokumentasi saya. Jadi ada diskusi dengan teman sejawat yang mungkin kemarin sudah perkenalan di grup, ada Pak Angga, kemudian diskusi dengan kepala sekolah saya, Bapak Eko Prasetyo Eko Nugroho. Kemudian memberi pertanyaan pemantik, itu berarti tadi ada asesmen formatif awal, kemudian di situ masih asesmen formatif awal menggunakan kertas post-it. Kemudian pemberian stimulus, karena apa? Karena di sini saya menggunakan model discovery learning, sehingga di situ ada stimulusnya. Kemudian praktek sendiri, praktek tekanan zat padat, yang di situ saya menggunakan adonan tepung, kemudian ada balok. Kemudian berikutnya asesmen formatif prosesnya, anak itu nanti disuruh untuk presentasi, dan di situ ada rubrik presentasi, apakah itu jelas atau tidak, ada yang menanggapi atau tidak, itu ada rubriknya. Kemudian ada asesmen formatif proses juga. Formatif prosesnya ada dua, ada presentasi, yang kedua itu menggunakan edukaplay. Kemudian berikutnya asesmen sumatifnya itu berupa produk Canva. Nah, setelah itu ada umpan balik, yang pertama dari kepala sekolah dan dari teman sejawat. Begitu yang saya sampaikan. Saya mohon untuk umpan balik dari Bapak hal yang masih perlu diperbaiki atau inspirasi apa yang didapatkan peserta setelah mengikuti sesi berbagi praktik baik. Monggo Bapak Ibu boleh minta umpan baliknya. Terima kasih Bu Rini, saya Hairul Anarabawati dari SMP 2 Ciken, ingin memberikan umpan balik tentang hal apa yang sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah dari yang saya simak tadi itu luar biasa, sudah canggih dalam sistem pembelajaran. Ada game sehingga menarik siswa, antusias siswa untuk belajar, dan produknya itu juga canggih. Jadi anak-anak bisa mengoperasionalkan Canva, teknologi Canva itu sangat bagus. Jadi anak-anak belajarnya semangat, anak-anak mendapatkan materi dengan hati bahagia, dan juga mereka juga membuat produk berupa Canva. Itu sangat bagus sekali menurut saya. Dan hal yang masih perlu diperbaiki justru mau saya tanyakan Bu, apa sisi yang negatifnya, misalnya negatifnya atau kurang berhasilnya dari kegiatan ini, sehingga nanti ketika kami ingin mencobanya, ingin mencoba di sekolah, hal yang kurang berhasil itu bisa kami antisipasi dulu begitu Bu, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan gitu. Terima kasih Bu Rini. Untuk yang ketiga, inspirasi yang didapat setelah mengikuti sesi berbagi praktik baik, justru saya ingin mengikutinya atau menirunya.
di sini studi tiru karena saya juga baru pertama kali mengetahui tentang game ini gitu. Insya Allah nanti akan kami adakan di sekolah kami, dan sebelumnya juga saya ingin bertanya kesulitan apa gitu, biar sebelumnya bisa saya antisipasi dulu untuk menghindari kesulitan tersebut, begitu Bu. Terima kasih. Untuk anak itu kuotanya atau wifi-nya itu harus kuat. Jadi ketika di situ wifi-nya tidak kuat, otomatis nanti anak juga akan keluar. Kemudian juga terkadang anak itu ada yang membawa HP, kan memang ini prinsipnya kan game online, otomatis di situ ada HP yang harus dibawa oleh siswa. Nah, terkadang ketika kita yang satu ibaratnya deret sini itu kita perhatikan, yang deret sana itu ada yang malah menggunakan HP tetapi tidak digunakan untuk game, terutama Gambasi tadi, Edukable seperti itu. Ada juga yang seperti ini, memang bawa HP tetapi ternyata tidak ada kuotanya, otomatis tidak akan bisa mengakses Edukable tersebut, seperti itu. Mungkin ada umpan balik yang lain. Saya Hayu dari SMP Negeri 1 Jiken, ingin memberikan umpan balik untuk ini. Yang pertama, hal-hal apa yang sudah berjalan dengan baik. Tentunya cara baru untuk belajar fisika, Bu, dan bukan hanya anak mengerjakan latihan soal saja, tetapi juga ada games di sana. Itu jelas nuansa baru gitu, oke. Lalu hal-hal yang masih perlu diperbaiki, ya itu tadi sepertinya sudah disebutkan Bu Rini, hambatannya diantaranya berarti anak kan harus membawa HP ke sekolah. Itu juga kalau di Kedung Tuban memang boleh Bu, atau khususan sesuai itunya saja nggih. Kalau memang gurunya menyuruh anak untuk bawa baru boleh dibawa. Nah, itu kan juga kerepotan tertentu. Pasti kan kalau di SMP 1 Jiken sendiri, kalau memang ada yang seperti itu, biasanya anak pagi itu dikumpulkan ke guru yang bersangkutan atau ke wali kelas, pas mau pelajaran diambil, lalu setelah pelajaran disimpan oleh gurunya lagi, baru dikembalikan saat pulang. Itu tentunya satu pekerjaan lagi, ngoten nggih. Nah, kan mengantisipasi misalnya kehilangan atau apa gitu. Oh, disalahgunakan lah, HP kan isinya macam-macam. Lalu inspirasi apa yang didapatkan peserta setelah mengikuti sesi berbagi praktik baik? Ya tentunya itu lagi Bu, itu tadi nggih, warna baru dalam mengerjakan fisika. Bagaimanapun anak itu kalau lihat materi IPA yang ada rumusnya, itu sudah mereka tetap ada beban tertentu gitu. Hitung-hitungan meneh gitu. Selain mereka harus memahami apa maksud soal, harus memahami juga rumusnya ini. Oh, berarti bagaimana menaruh soal itu ke dalam rumus. Tidak sampai di situ saja, tetapi juga harus menghitung lagi. Sedangkan tidak setiap anak kemampuan hitung-hitungannya juga sudah baik. Gitu. Bawa HP karena nanti ada soal atau asesmen atau dan sebagainya itu menggunakan HP. Ketika tidak disuruh berarti nanti memang tidak boleh membawa HP. Dan ketika membawa HP itu nanti untuk dikumpulkan dulu, dikumpulkan di ruang guru agar apa? Agar nanti HP-nya itu tidak resiko ada yang hilang seperti itu. Mungkin ada yang lain untuk umpan balik, Pak Yus. Ini dulu kan mau black kambing jadi disebutnya buku. Gini ya Pak. Ya kalau untuk tadi ada model soalnya kan Bu ini soal pilihan ganda ya. Tadi ada soal yang isian atau mungkin lisan, mungkin ada gitu enggak? Untuk isian atau lisan itu bisa ya? Untuk lisan belum ada, tapi bisa. untuk Tulisan bisa ya. Mbak ini udah pernah buat?
hanya yang pilihan ganda. Tapi bisa ada ya ini ya. Ada. Nanti. Hanya yang tulisannya mungkin yang belum. Iya, Ya. betul. Ini matur nuwun teman-teman. Itu memang di Edukable belum ada, karena untuk lisan itu kan biasanya adanya itu pada kuisis. Kalau saya sudah pernah membuat itu pada kuisis, tapi kuisis pun kan ada yang kuisis super. Kuisis super itu yang bisa membuat jawaban siswa itu secara lisan. Tetapi untuk Edukable ini masih berupa pilihan ganda maupun IC dulu. Gitu. Monggo Pak Yus, boleh umpan baliknya lagi. Saya podo-podo ya. Secara umum sama Bu, dari tadi Bu siapa? Bu Ana ya sampai Pak Gema tadi. Di sini saya sedikit Bu ya untuk memberikan umpan balik karena ini wajib Bu ya. Ya, sesuai pertanyaan aja Bu ya. Yang pertama, hal-hal apa yang sudah berjalan dengan baik? Kalau melihat dari paparan Bu Setianingsih dari mulai perencanaan ya, kemudian pelaksanaan, refleksi itu sudah berjalan rapi ya. Kalau sampai jauh dari seperti itu. Kalau seorangnya susah untuk membuat suatu kegiatan yang bisa struktur seperti Ibu Setianingsih. Kemudian untuk yang kedua ini hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Ini tadi sama persis seperti tadi yang disampaikan Bu Ana. Mengantisipasi masalah Bu sinyal tadi ya. Karena kan tadi siswa pakai Canva, kemudian untuk Edukable Ibu ya. Ini saya tidak tahu apakah perlu misalnya loadingnya agak lambat karena sinyal putus sinyal yang kuat. Nah itu mungkin perlu diantisipasi. Karena kadang siswa ini Bu pakai di tempat saya ini pengalaman. Kalau siswa saya minta untuk bawa HP, kemudian saya hanya mengadakan kegiatan kuisis saja Bu ya, itu yang mungkin sudah familiar. Itu kadang bermasalah karena ada yang terkendala jaringan segala macam. Mungkin hampir sebagian besar Bu. Ya seperti itu. Untuk kemudian yang ketiga, inspirasi apa yang didapat. Ini saya sangat terinspirasi Bu ya, ini sesuatu yang baru untuk saya, ini yang Edukable ya. Karena saya selama ini hanya pengguna kuisis ya. Kalau dulunya ada namanya sebelumnya Pak? Kahoot ya, itu Kahoot mungkin ya sudah yang jadul. Itu yang terbaru saya sering pakai kuisis. Mungkin Bu Setianingsih bisa memaparkan mungkin lebih lanjut kira-kira keunggulan dan kelemahannya dari beberapa aplikasi itu apa? Karena saya sampaikan hanya pengguna kuisis gitu. Ya itu dari saya. Terima kasih, semoga mungkin sukses ini ya. Praktik baik, berbagai praktik yang baik. Ini di PPGP ya? Oh ya, sukses. Sekian Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Pujiastuti. Terkait umpan balik dari apa yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Rini. Yang pertama, hal-hal apa yang sudah berjalan dengan baik di sini dari yang tadi dipaparkan sama Bu Rini, saya sangat salut sekali karena jujur saya belum menerapkan asesmen yang selengkap itu. Karena saya jujur ada masalah di manajemen waktu seperti itu Bu. Jadi dari yang saya lihat dari Bu Rini tadi sudah sangat baik, terutama memperhatikan pentingnya asesmen-asesmen yang ada, dibuat berbagai macam sehingga peserta tidak bosan ataupun mungkin ketertarikannya terhadap pelajaran IPA yang memang sebelumnya sudah rendah itu bisa naik seperti itu. Untuk yang kedua, hal-hal yang masih perlu diperbaiki masih sama seperti tadi. Kalau mungkin sebelumnya ada yang bertanya terkait jaringan. Biasanya karena saya juga menggunakan internet, saya lebih saya menggunakan tethering. Jadi saya men-tethering kalau misalnya ada siswa yang tidak mempunyai kuota atau mungkin terkendala oleh gangguan seperti itu. Untuk yang ketiga, inspirasi apa yang didapatkan serta setelah mengikuti sesi berbagi praktik baik. Di sini tadi Bu Rini menerapkan adanya asesmen formatif untuk awal dan juga proses. Karena mungkin saya sendiri terkadang itu lebih fokus ke yang akhir Bu, yang sumatif. Nah, di sini jadi saya lebih paham, oh iya ya, saya terkadang lupa ini perlu pelajaran tersendiri untuk saya. Jadi saya bisa memperbaiki diri saya selama mengajar.
penting juga itu, dan juga terkait berbagai macam jenis asesmen yang bisa digunakan. Karena saya selama ini lebih banyak menggunakan tes juga, Bu. Hanya tes tertulis saja. Saya lupa kalau lisan itu juga penting, seperti itu. Jadi dari saya seperti itu saja. Terima kasih Bu Rini, dan ya kalau boleh saya minta untuk dijelaskan kiat-kiat Bu Rini terkait pembagian atau manajemen waktu dalam memberikan asesmen ini. Karena saya terkadang misalnya menerapkan asesmen yang berbasis dengan internet itu overtime kayak gitu, Bu. Jadi belum habis tapi gamenya sudah selesai. Terima kasih, seperti itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama ya tadi untuk permasalahannya yang harus diperbaiki itu terutama pada sinyal. Saya sudah pernah menggunakan tethering seperti itu, tapi ternyata memang banyak di antara siswa itu kuotanya di saya sendiri kalau semuanya di tethering otomatis kan tidak kuat. Nah itu yang juga menjadi permasalahan, tidak hanya tethering tapi kalau bisa itu setiap kelas itu ada wifi-nya. Kemudian tadi untuk kiat-kiat bagaimana cara agar manajemen waktunya yang jelas itu di kelas itu pastikan ada jam. Nah itu yang dipakai, jadi nanti ketika kita mengajar itu pasti nanti akan melihat jam. Ini jam keberapa, ini jam berapa, jadi kita bisa memanage waktunya dari situ. Kalau nanti kita kebablasan untuk menjelaskan saja, otomatis nanti jamnya juga akan terlihat bahwa di situ, oh ternyata ini sudah kebablasan dan sebagainya, dan nanti di situ pasti untuk mengerjakan soal yang terutama online itu akan lebih lama dan pasti akan memakan waktu untuk mapel lain seperti itu. Jadi intinya di situ harus ada jam di kelas sehingga kita bisa memanage waktu. Oh ini waktunya untuk apa, ini waktunya untuk apa, dan itu gunanya untuk modul ajar kita. Jadi di modul ajar itu kan ada langkah-langkah pembelajaran dan di situ juga ada waktunya. Sehingga waktu di situ silahkan dimaksimalkan sampai berapa menit yang itu yang harus diterapkan di kelas sehingga manajemen waktunya itu bisa benar-benar sampai selesai seperti itu. Monggo Bu. Bu Rini, mungkin umpan balik yang akan saya sampaikan sudah terwakili dari teman-teman semua. Bu Rini, hal yang sudah berjalan dengan baik dari paparan yang sudah disampaikan tadi cukup sangat menarik untuk materi fisika. Kemudian hal-hal yang masih perlu diperbaiki di sini yang akan saya tanyakan tentang bagaimana untuk asesmen formal awal yang diberikan ke anak-anak itu prosesnya bagaimana? Saya masih penasaran. Kemudian yang ketiga, inspirasi apa yang didapatkan peserta setelah mengikuti sesi berbagi praktik baik? Sangat menginspirasi Bu Rini untuk kita memperbaiki pembelajaran dengan metode-metode pembelajaran yang lain, terutama dengan menggunakan game. Itu terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk membuat asesmen formatif awal itu seperti apa? Jadi asesmen formatif awal, saya tekankan asesmen formatif awal itu bukan pretest. Jadi tidak sama dengan pretest. Asesmen formatif awal itu digunakan untuk mengetahui kesiapan peserta didik. Jadi apakah peserta didik sudah siap apa belum? Makanya di sini untuk asesmen formatif awal itu saya menggunakan pertanyaan pemantik. Dan pertanyaan pemantik itu untuk mengetahui apakah siswa itu sudah siap untuk lanjut ke materi tekanan zat padat. Nah, untuk asesmen terutama asesmen formatif awal berupa pertanyaan pemantik, kemarin saya itu menggunakan pertanyaan berupa ada berapa macam wujud zat. Ya. Nah, di situ wujud zat itu ada berapa, kemudian silahkan disebutkan karena saya akan menuju ke tekanan zat padat sehingga di situ wujud zat itu kan ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah di situ pun anak ada yang menjawab, ada yang zat padat, zat cair, zat gas, zat aditif itu ada ternyata. Berarti kan ada anak yang memang di situ kesiapannya masih kurang, hanya ikut-ikutan saja. Terkadang di situ ada yang kemarin jawaban itu
ada berapa wujud zat? Ada 2. Apa saja wujud zat itu? Ada zat padat, zat cair, zat gasnya tidak ada. Berarti memang di situ untuk pengetahuan awal dari siswa itu ada yang kurang, ada yang memang benar-benar di situ sudah 3, zat padat, zat cair, dan zat gas itu memang juga sudah ada. Kebanyakan memang untuk yang pertanyaan pemantik itu sudah bisa. Hanya saja ada memang beberapa siswa itu menjawabnya ada yang 2, ada yang langsung dijawab zat padat, zat cair, dan zat gas. Padahal di situ kan pertanyaannya ada 2. Ada berapa macam wujud zat? Itu belum dijawab, tapi yang dijawab hanya yang nomor 2. Sebutkan macam-macam wujud zat, hanya yang itu saja. Jadi tingkat kesiapan siswa itu akan terlihat ketika kita memberikan pertanyaan pemantik seperti itu. Terima kasih Ibu. Jawab semuanya. Untuk yang lain-lain seperti asesmen itu seperti apa, asesmen formatif, asesmen sumatif, mungkin di lain waktu ketika nanti saya diberi kesempatan lagi untuk menjadi narasumber, akan saya jelaskan yang lebih jelas, karena di sini untuk berbagi praktik baik hanya untuk khusus berbagi praktik baiknya. Jadi untuk yang asesmen, macam-macam asesmen dan bagaimana bentuknya, tekniknya seperti apa, nanti akan mungkin entah minggu depan atau yang lain suatu saat nanti akan saya jelaskan kembali. Begitu nggih Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.